materi selanjutnya saya sendiri yang ngisi Pak. Jadi saya akan membahas tentang peralatan jagal dan pendukungnya. Insya Allah saya dibantu sama Mas Samsul. Mau Mas Samsul? Ya, alat jagal apa sih? Alat jagal yang diperlukan. Ya, perlu saya sampaikan bahwa namanya jagal itu bukan hanya sembelih tok, tapi dimulai dari handling, kemudian merebahkan sapi, melakukan sembelihan, kemudian ada namanya skinning, pengulitan, ada pengeluaran jeroan, kemudian juga pisah kakas, pisah tulang, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan jagal, dan kegiatan ini yang biasa kita lakukan dalam kegiatan kurban. Next, ya, saya merekomendasikan alat pelindung diri Pak pada saat kita melakukan kegiatan kurban. Ini adalah alat pelindung diri kalau di Bacar internasional Mas, komplit ya pakainya seperti ini. Tapi kalau ini saya jelaskan aja. Yang pertama, alat pelindung diri dalam melakukan penjagalan. Yang pertama butuh apron Pak. Ini sepatu Pak. Ya, sepatu boot ini biasanya meskipun di RPH ya Mas. Meskipun di RPH ini boot ini selalu dipakai Pak. Ini peralatan penting yang pertama. Kemudian selanjutnya sarung tangan. Ya, ada sarung tangan macam-macam. Kalau di tim perbahan sarung tangannya pakai yang sarung tangan biasa itu kain. Ya biasa kalau nggak pakai sarung tangan Pak, waktu narik ini pasti merah. Ya merah lah. Ini kita mengurangi resiko ya. Namanya juga untuk melindungi diri. Kalau untuk sembelih atau untuk pisah tulang atau nyacah daging biasa pakai namanya ini untuk sarung tangannya beda Pak. Sarung tangan anti sayat. Jadi biasa kalau saya sembelih saya pakainya seperti ini. Ya, jadi ini kalau kita mau sembelih ini insya Allah pakai pisau besar pun insya Allah aman tangan kita. Atau mau nyacah daging atau mau pisah tulang itu sampelnya ditaruh di atas, kemudian kita buka pakai pisau. Ini sangat berguna biar tangannya nggak berat-berat. Kemudian ada apron Pak. Apron ini celemek Pak. Nah, ini biasa juga dipakai. Selanjutnya safety helmet. Kalau di luar Pak pakainya safety helmet, kemudian juga pakai Google. Tetapi secara lapangan Pak, real paling tidak itu kita pakainya minimal itu dua Pak. Yang pertama pakai sepatu boot, yang kedua pakai sarung tangan. Ya, itu yang seharusnya kita pakai untuk jaga-jaga nih. Oke, next. Selanjutnya alat kebutuhan apa aja yang kita perlukan, yaitu tali temali. Pemilihan tali yang benar Pak, ini nanti akan sangat membantu kita untuk melakukan perbuahan sapi. Nanti perbuahan sapi akan dijelaskan ya oleh tim jagal sesembah. Bahannya apa Pak? Kalau kami standarnya saya Pak, untuk merebahan sapi dalam metode apapun, ada beberapa metode. Saya pakainya ini Pak. Ini namanya tali paracord atau karmantel 10 mili. Mau di model yang ditarik dari belakang, mau apa ini Pak. Insya Allah. Saya pernah Pak potong sapi, talinya putus Pak, gara-gara pakai yang tali nilon yang terlalu kecil. Ya itu kita harus perhatikan. Berapa meter ya? Dari berapa meter? Kalau sapi biasanya untuk beberapa teknik 15 sampai 20 meter. Kalau untuk tali kaki kurang lebih 5 sampai 6 meter. Tali kepala juga sama 5 sampai 7 meter lah kurang lebih. Kemudian ini beberapa jenis tali ya. Ada tali webbing sama fungsinya. Kemudian tali nilon. Beberapa teman Pak seneng sama tali ini. Karena ini untuk nyokot Pak. Dibandingkan ini agak licin. Kalau ini nyokot. Semakin lama kalau beli baru agak licin Pak. Kalau tapi yang sudah beladus, ini tambah nyokot, tambah lebih enak. Selanjutnya peralatan lagi, beberapa teman butuh karabiner, biar gak tali temalinya gak ribet. Nah ini pakai karabiner Pak, ngikutin yang seperti ini ya. Kemudian juga biasa juga saya perkenalkan namanya ring tanam. Ini nanti akan dijelaskan sama Mas Arif ya dari Jagal Sumba. Ini Pak, ini hal yang simple tapi paling penting angker.
angker Pak, atau nyaring tanam kalau saya bilang. Jadi ini Pak ditanam, yang kelihatan cuma pucuknya tok ini. Ini nanti akan sangat membantu kita dalam melakukan perobohan. Merobohkan sapi 800 up, tidak butuh orang 10, orang 3-4 insya Allah cukup. Dengan adanya pakai ring tanam begini, talinya bener Pak, tidak perlu sapi itu ditindih sampai sama 20 orang, ya. Cuma 3 orang aja insya Allah beres. Nanti ada videonya. Oke, next. Ya, sekarang kita bahas tentang pisau sembelih. Pisau sembelih ini alat utama dalam sembelih, pasti ya. Menurut saya pribadi, dalam menyembelih halal itu ya, pisau tajam itu nomor 1 Pak. Skill itu nomor sekian. Skillnya itu bagus, tapi kalau mesinnya tidak tajam, omong kosong. Jadi yang pertama kita harus benar-benar make sure memastikan bahwa pisaunya itu benar. Next, pisaunya secara bahan Pak, secara jenisnya itu sekarang pisau sembelih itu ada 3 macam. Yang pertama pisau pabrikan, ada mas pisau pabrikan. Ini pisau pabrikan Pak. Maksudnya apa? Ya dari pabrik sudah dari begini. Ini pakai stainless steel, kemudian gagangnya ini fibrox plastik anti licin lah. Kemudian biasanya beberapa merek yang terkenal itu sudah ada antibakterinya atau NSF. Kemudian selanjutnya ada pisau pakai baja modern. Jadi pisau baja modern ini bahannya ini Pak, semacam ini. Bahannya ini dari luar negeri. Kemudian dipotong, dipanaskan agar lebih keras, kemudian dimodel semacam ini. Jadi ini istilahnya yang bikin tuh maker Pak, bukan dari pabrik, custom, blacksmith atau pandai besi lah. Selanjutnya macamnya ada lagi namanya besi, pakai pisau, pakai sepuhan, ada mas? Tradisional, nah ini sepuhan. Jadi ini Pak bahannya dari baja apa ini? Dari pir. Jadi pirnya diolah di sepuh, ada yang dari pir, ada yang dari HSS, ada yang dari apa? Grindo ya mas, ada mas? Gergaji dan lain sebagainya. Jadi itu diolah lagi agar bisa menjadi pisau. Secara macamnya ini. Next. Tadi pabrikan ini banyak mereknya Pak, ada merek Victorinox, FD dan lain sebagainya. Ini yang sekarang ini kalau di RPH itu untuk sembelih sudah pakai yang modelnya pabrikan ini. Stainless steel karena ini perawatannya mudah. Kemudian asahannya juga mudah. Kemudian nanti juga ada antibakterinya. Selanjutnya next, yang tadi saya ngomong masalah golok yang pisau sembelih yang lain. Jadi pada intinya itu ada pabrikan, ada yang maker. Maker itu pandai besi. Anda bisa pilih. Saya pengen punya pisau sembelih, bahannya bahan baja modern, modelnya tradisional, itu bisa. Kemudian atau saya kepingin nyepuh, modelnya modern, itu juga bisa. Next. Nah ini modelnya secara garis besar model itu ada 2 Pak. Yang perlu saya garis bawah itu ada yang modern, ada yang golok sembelih tradisional. Yang paling perlu saya tekankan itu adalah mas, namanya ini adalah stopper Pak. Jadi kalau pisau pabrikan yang modern itu ada stopper Pak, dan ini namanya stopper. Nah ini fungsinya untuk menahan Pak jari ini kita, jari telunjuk kita ini buat kekuatan. Ini stopper. Kalau tradisional Pak, ini stoppernya tidak ada. Dan biasa ini kalau yang model ini tidak diruncingkan, tapi masih ada resiko kalau misalkan masih baru mulai ini sok mereset Pak, karena saya juga pernah mereset ini. Model yang lain seperti ini Pak, ini malah tidak ada stoppernya sama sekali Pak, langsung lurus. Nah contoh ini mainan tadi Pak, nah, begini. Saya modelnya kemarin kenanya seperti ini. Jadi waktu kita begini Pak, karena tangan kita licin,
bahannya pun biasanya tanduk, kayu dan lain sebagainya, ini bisa merosot. Jadi biasa lebih yang sudah pengalaman, sudah seneng boleh pakai ini. Tapi rekomendasi saya kalau jenengan ini baru mau mulai atau mau pengen beli, itu belilah pisau dengan pisau pabrikan aja. Yang pabrikan aja. Itu lebih banyak keuntungannya lah kalau sekarang ini. Banyak kan malah gagal. Ya. Next. Berapa panjang pisau sembelih untuk dipakai sembelih sapi? Itu saya rekomendasi 30 cm untuk teknik dorong. Ini panjangnya 30 cm. Ya. Jadi ini 30 cm, ini juga 30 cm. Modelnya kalau ini lurus, ini agak ke atas. Kalau untuk teknik dorong, ini dorong tuh gini, seret didorong. Kalau untuk teknik tarik, nah ini Pak, ini 20 cm ya Mas? 18. Jadi ada orang yang senang modelnya itu. Ini tetap Pak, ada stoppernya Pak sini. Ini buat genggaman. Ya. Set, tarik. Nanti ada videonya. Jadi tarik, tarik, set. Kalau untuk domba cukup 18-20 cm karena kecil ya lehernya ya. Jarang ada domba pakai teknik dorong Mas. Nah itu ngaput dan mungkin akan gaya domba pakai begini ya. Ya, itu mau begini set aja pedot ya. Jadi ya. Next. Sekarang kita mau tes ketajaman pisau. Jadi kalau jenengan mau sembelih, saya tadi bilang kalau alat utama untuk sembelih itu berhasil, ya harus pisaunya yang benar. Kita sekarang harus benar-benar tajam. Sekarang kita mau tes gimana cara tes ketajaman pisau. Yang pertama itu pakai kertas. Ya, ini pinggirkan dulu diseret aja Mas. Ya, jadi untuk ngecek yang gini Mas, dari ujung sampai ke ujung, sampai dari sini sampai ke sana. ya, jadi ngeten. Ya, gimana? Jadi langsung itu Pak, langsung apa? Halus. Lagi Mas? Ya, enggak nyandet. Kalau nyandet berarti kemungkinan matanya ada cipingnya atau ada belok. Ciping itu kucil. Belum sempurna. Kalau mau bagus lagi Pak, tisu. Ini tisu Pak. Ini tisu. Oh bagus lagi. Coba Mas. Nah. Oh iya. Tapi nggak punten, kalau saya Pak nggak perlu pakai tisu. Kalau tisu itu cuma ajang show off aja sebenarnya. Nggak perlu pakai kertas aja, yang penting nggak ngedet itu cukup. Ya. Saya penting kan tisu ya. Ya, jadi itu Pak, kayaknya teman-teman itu bisa pakai kertas, mau pakai plastik, pakai sedotan apa enggak? Itu insya Allah itu Pakai paku. pakai paku itu bolong Pak. Larang gitu. Ya jadi itu. Yang pertama kita pakai kertas. Kalau jenengan panggil eksekutor dari luar, jenengan harus pastikan juga. Misalkan masjid manggil orang dari luar, jenengan pastikan pisaunya pakai kertas tadi. Jangan sampai orang pegang pisaunya nggak tajam. Sebelum eksekutor aja sudah nggak tajam, berarti ya pada saat eksekusi kemungkinan besar gagal. Suruh pulang aja Pak. Ya bener ya. Terus apa sing ngimbel ya? Bingung nanti disuruh pulang. Jadi harus dipastikan, paling enggak ya. Jadi kan kalau panggil jagal dari luar orang sebelahnya sehari sebelumnya suruh datang, Pak tolong lihatkan pisaunya, bener nggak pisaunya. Selanjutnya setelah pakai kertas kita pakai kuku Mas, pakai kuku. Jadi kalau saya kadang di lapangan ini pakai kuku. Jadi pakai kuku itu nyangkut Pak. Nah, dimiringkan gini Mas. Jadi ini nggak usah ditahan, di tek 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 ini nyangkut. Kalau nggak tajam, ditaruh gitu, licin. Berarti matanya ini dia ini tumpul matanya. Mata yang benar tuh harusnya lancip. Begitu kena kuku, dia nyangkut. Lah kalau sudah nggak nyangkut, ya berarti budel. Itu bahaya. Selanjutnya menggunakan bulu rambut. Bisa Mas Samsul? Coba Mas, diperhatikan Mas.
tes tajam pisau pakai rambut, pakai apa ini? Nah kaki, ayo maju cukur, dengar nih guys. Ayo. Ayo. Tajam pisau kok. Nah kita lihat ya. Lo langsung bersih ya. Bersih ya mas. Iya. Oh bersih ya. Ya jadi. Ya. Ini pisaunya kalau sudah bisa melakukan 3 ini berarti sudah tidak usah ragu. Itu cara ketajaman tes pisau. Tapi kalau saya kuat dan tidak usah pakai begini pak, tidak usah pakai rambut pak, emang rambutnya. Next, ayo. Ya, saya ngomong tentang jenis-jenis pisau. Jenis pisau ini dia. Jadi pak, sebenarnya banyak jenis pisau yang kita gunakan dalam dunia perjagalan. Dunia perjagalan pasti juga kegiatan korban pasti ada hubungannya dengan jagal. Apa aja sih? Ada namanya pisau skinning, boning, sticking. Next saja lalu gambar. Pisau-pisau ini kalau lurus pak, ini namanya yang lurus. Memang biasa pakai untuk sembelih. Kalau sembelih jangan pakai yang modelannya aneh. Ini memang tujuan untuk sembelih. Lurus. Untuk bacok. Jangan pakai yang model begini pak. Kalau ini fungsinya untuk menguliti. Skinning, lihat ujungnya, melengkung pak, ke atas. Karena dia pakainya pun pegang pisaunya bukan begini pak. Tapi kalau orang skinning pegangnya, lah ini sudah ada kalau dari pabriknya ada pegangannya. Dia pegangnya begini. Nah, ngeten. Dia bukan begini pegangnya sudah beda. Ada lagi boning. Biasa kalau kami sampel itu ditaruh di atas di gantung. Nah ini pak kalau ini pakainya begini biasanya. Kita akan buka di. Ya ini contohnya. Jadi ada berbagai macam. Perlu nggak sih masjid punya kayak begini deh? Perlu. Tahun kemarin di Salahuddin ya saya kemarin lihat. Yang nyacah daging pak itu bawa pisau dapur rambutan. Sapinya ada 9 pak. Pisaunya pisau dapur pak, mentel pak. Saya pinjamkan pisau saya, alhamdulillah saya ada beberapa pisau yang bagiannya nyacah daging, saya pinjam pisau salah satunya ini. Perbedaannya luar biasa. Efisiensi waktu dan efisiensi tenaga. Jadi jangan kalau jenengan itu mau invest pisaunya di mana? Sembelih pabrikan satu. Kemudian paling enggak yang kecil begini. Ini bisa untuk potong pisau, potong kambing dan juga untuk nyacah daging. Karena paling lama biasa jadi orang yang nyacah daging. Ibu-ibu itu pak, waduh kalau pakai suka tak sudah dapur. Pakainya ini. Ya, kemudian itu macam-macamnya. Apalagi next. Lah alat pendukung lainnya. Apa sih alat pendukung lainnya? Ya pasti ada kapak pak. Kapak, parang. Saya jelaskan sedikit tentang boning. Kalau masjid jenengan tadi kepingin beli yang kayak begini, ya ini harus ada gandengan ya pak. Gandengannya namanya boning atau namanya ini sharpening. Boleh dibantu Mas Maklo, boleh dibantu Mas Maklo. Ya, ada 2 macam pak. Kalau ini namanya sharpening. Sharpening ini dia ada kayak giginya, agak kasar. Dia ini agak nipis. Kalau yang gambar ini pak bening, dia halus, mengkilat. Fungsinya beda. Tapi kalau untuk biasa untuk nyacah daging, itu kalau kita pakai ini lama-lama pasti medel lama. Benar ya mas? Ya, terus kemudian harusnya ada temannya begini. Ini namanya nanti untuk sharpening. Ayo mas coba mas. Caranya gimana sih? Nah, cara gini. Yang cara pertama, Ujung sini sampai sini. nah, dari pangkal ke ujung, seret. Nah, ini kurang lebih derajatnya di 45 kurang ya mas. Jangan terlalu sampai miring begini. Jangan sampai gini. Ya. Percuma kalau gini. Nggak bisa ngangkat. Ya. Emang pisau nih mas berat. Ya. Nah kalau terlalu begini, kalau terlalu 90 derajat, ini malah tumpul. Ya. Kalau kangelan dengan cara begini, ayo mas. Nah ini cara yang kedua.
Sekarang Mas Faklo dipraktekkan, ditumpulkan pakai pisau, kemudian ditajamkan pakai ini Mas. Ditumpulkan. Nah, ditumpulkan begini. Nah, itu Mas Samsul, monggo ini. Mas Samsul ini ahli pisau ini juga. Tapi rugi. Ini tumpulkan ya. Ini kita tumpulkan. Nah, kalau ini kumpul, coba di kertas Mas. Jadi kedul. Nah, lo, ya, nggak nyopot. Jelas. Lo, nggak bisa. Sekarang kita coba pakai ini Mas. Kalau Anda pemula jangan cepet-cepet Mas. Nah, tangan ini bahaya ini. Pelan-pelan, coba pelan-pelan Mas. Slow motion. Nah, ini ada beberapa macam ya, ini Mas. Yang ini yang gepeng. Ini gepeng, nah, modelnya aja. Ayo Mas. Pelan-pelan aja Mas. Jadi dari pangkal bawah, nah, gitu aja. Ayo Mas, coba di kertas Mas. Nah, lo langsung. Ini bukan sulap, bukan sihir Pak. Ini asli nih. Jadi memang kalau bayangkan kalau Anda di bagian cacat daging ya, atau bagian boning, di bagian mana lah yang butuh pisau. Anda punya pisau, kemudian Anda punya ini. Insya Allah kerjanya jadi cepat dan efektif. Nah, begitu ya. Nah, nanti dengan cara sendiri itu. Beberapa model. Ya, jadi itu sih sekilas tentang peralatan jagal. Nanti kalau ada yang punya pisau, dikonsultasikan pisaunya. Nanti insya Allah setelah acara aja ya Mas Samsul, nanti kita bisa coba berikan solusi. Barangkali ada solusinya. Mungkin ada satu pertanyaan. Udah cukup. Nah, nanti ya. Pakai ungkal yang pakai ungkal. Oh iya. Jadi begini, kalau kita pisau sembelih Pak, kalau dari pabrikan biasa, kalau kami itu diasah lagi. Ngasahnya ada beberapa cara. Bisa pakai mesin. Yang pertama mungkal Pak, pakai ungkal tadi. Tapi batu ini cenderung merusak Pak. Kalau jenengan nggak biasa, matanya akan rusak, akan melingsing, nggak bisa lurus. Kalau saya pakai mesin. Solusinya serahkan ke ahlinya Pak. Kalau jenengan belum bisa, tapi sambil belajar Pak. Solusi yang kedua itu biasa pakai batu, pakai asahan mesin. Kalau asahan mesin, insya Allah saya sama Samsul pakai asahan mesin. Hasilnya seperti ini, halus. Kalau asahan mesin ini dia pakai apa ya Pak? Yang muter dinamo itu, yang kayak pakai buat aki gitu loh. Grendo ya, grendonya itu. Gerenda meja, mini yang kecil itu Pak. Nah itu yang kita pakai. Tapi rekomendasi saya mending Pak diserahkan kepada yang memang ahli ngasah. Ngasah ini memang butuh ilmu Pak. Kita nggak bisa bahas ngasah di sini pakai batu grade berapa itu kalau nggak praktek itu susah. Jadi rekomendasi saya serahkan ke teman-teman yang memang ahli ngasah. Dan itu insya Allah sudah bisa dipastikan sebelum beli itu jenengan itu sudah benar, pisaunya sudah benar. Kemudian ya dibantu sama ini. Setiap kali habis sembelih Pak, kalau saya Pak, saya cek lagi. Setiap kali saya habis sembelih sapi ya, utamanya ya, saya akan cek mata saya ini. Kalau ada ragunya, ya pakai ini Pak. Fungsinya ini tuh sebenarnya untuk meluruskan bilah. Kamu tahu nggak? Bilah itu begini, ujungnya itu nge-fade. Ujungnya ini semakin tajam, ujungnya ini semakin tipis. Kalau sekarang kita pakai, maka ujungnya ini akan belewat. Gambarannya ngoten. Dan cara meluruskannya lagi, dia pakai namanya sharpening atau honing tadi. Begitu sih. Gambarannya saya rasa begitu.